Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah, jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita lanjutkan bab terdahulu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, ia berkata, dakhalat alayya imra'atun. Jadi kata Aisyah, masuk ke tempat kami seorang perempuan, seorang ibu, seorang perempuan. Wa ma'aha ibnatani, bersama ibu ini ada dua orang anak perempuan. Ya. Tas'alu, ibu ini meminta sesuatu. Ya. Wa ma'aha ibnatani laha tas'alu. Falam tajid indi syai'a. Jadi kata Aisyah, ibu dengan dua orang anak ini minta sesuatu kepadaku. Ya. Falam tajid andi syai'a, tapi aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Ya. Ghaira tamratin wahidatin, kecuali hanya sebutir kurma. Ya. Kecuali hanya sebutir kurma. Jadi seorang perempuan membawa dua orang anaknya, minta makanlah, minta sesuatu untuk dimakan. Tapi Aisyah enggak punya apa-apa kecuali hanya sebutir kurma. Ya. Fa'ataituha iyaha, maka aku berikan sebutir kurma tadi. Faqasamatha baina ibnataiha, kemudian ibu tadi, mama tadi mengambil sebutir kurma tadi, karena anaknya dua orang, dipotong dua, dibagi dua. Jadi setengah untuk satu orang, karena dua orang anaknya. Ya. Walam takul minha, dan ibu itu tidak makan. Jadi datang dua orang, datang seorang ibu membawa dua anaknya minta makan. Aisyah tidak punya apa-apa kecuali sebutir kurma. Kemudian Aisyah memberikan sebutir kurma tersebut kepada ibu tadi. Ibu tadi membelahnya menjadi dua untuk anak-anaknya. Dia sendiri tidak makan. Ya. Summa qamat fakharajat, kemudian ibu tadi berdiri kemudian pulang, pergi. Nah, jadi pengemis lah kira-kira, pengemis dengan dua orang anak perempuan. Ya. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, kemudian Nabi datang, fa akhbartuhu, aku memberi kabar nih, memberitahu kepada Nabi, datang tadi seorang perempuan dengan dua orang anaknya minta makan. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, manibtuliya min hadil banat, ya, bisyai'in, barang siapa yang mengasuh anak perempuannya, seperti contoh tadi, seperti anak perempuan ibunya tadi, fa ahsana ilaihinna, kemudian berbuat baik kepada anak-anaknya. Barang siapa yang mengasuh anak perempuan kemudian berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, kunna lahu sitran minan nar, maka anak perempuan tadi akan menjadi perisai dari api neraka. Ya, ini luar biasa nih. Ternyata mengasuh anak perempuan itu besar sekali keutamaannya. Kalau mengasuh anak laki-laki, ada enggak keutamaannya? Hadis ini anak perempuan. Anak laki-laki gimana?
Kemudian kita sebutkan hadis lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini, man 'ala jariyataini hatta tablugha, barang siapa mengasuh dua anak perempuan hingga dia baligh, hingga dia dewasa, jaa yaumal qiyamah, maka orang yang mengasuh dua anak perempuan tadi akan datang pada hari kiamat. Ana wa huwa, aku dan dia tadi siapa? Yang mengasuh dua anak perempuan. Hakata, seperti ini. Masa hakata itu ya. Wa damma usbu'aihi, Nabi kemudian menggenggam jari-jarinya. Ya, ini ya, jadi yang barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan, maka akan seperti ini dengan Nabi pada hari kiamat, pada hari akhirat. Nah, ini bagaimana keutamaan seorang perempuan. Ada apa dengan perempuan ini? Kok Nabi menyebutkan secara khusus? Apa anak laki-laki nggak ada harganya? Gimana nih anak perempuan? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu salasun banat," barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan. Tadi berapa? Tadi 2. Sekarang barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan. Barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, kemudian dia bersabar dalam mendidiknya. Nah, berarti kalau udah ada kata-kata sabar berarti berat nih. Ya, ada masalah nih kalau udah kata-kata sabar. Fasabara alaihinna wa kasahunna min jidati, kemudian dia membelikan pakaian untuk anak perempuan tadi, 3 orang anak perempuan tadi dari usahanya. Kunna lahu hijaban minanar, maka akan menjadi hijab penghalang dari api neraka. Ya, hampir sama dengan hadis ini. Itu berapa orang anak perempuan? 3. Kalau tadi 2. Kenapa kok spesialnya anak perempuan ini? Karena dulu anak perempuan ini rendah sekali di mata orang kafir Quraisy. Dalam surat An-Nahl ayat 58, tadi berapa? Surat An-Nahl ayat 58, Allah berfirman, wa idza busyira lil unsa, wa idza busyira lil unsa bil unsa, apabila diberi kabar, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, ya, dalla wajhahu, maka hitam muka mereka. Apa? Dalla itu apa? I'tidung muka mereka. Muswaddan, hitam. Wa huwa kadhib, dan mereka sangat marah. Ini ayat Al-Qur'an. Jadi apa tadi? Ketika diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, orang-orang kafir Quraisy i'tidung muka. Kenapa? Karena malu. Tapi ternyata Masya Allah, Islam mengangkat derajat kaum wanita luar biasa. Nah, kenapa hamba Allah, Nabi menyuruh kita betul-betul menjaga anak perempuan? Ada sebuah hadis begini-begini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya khulwun wa hadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis dan hadiratun, apa artinya? Menyenangkan atau hijau. Sesungguhnya dunia ini Sesungguhnya dunia ini manis dan menyenangkan. Kayak mana manis? Kita rasa dunia ini manis.
telah manis. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Kemudian Allah telah mengangkat kalian jadi khalifah. Ya. Mengangkat kalian. Wa yanduru kaifa ta'malun. Kemudian Allah melihat bagaimana kamu mengurus dunia ini. Fattaqud dunia, tapi Nabi mengingatkan fattaqud dunia, takutlah kepada dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kepada perempuan. Gimana ibu? Marah enggak? Apa tadi kata Nabi? Fattaqud dunia, takutlah kepada dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kepada wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel, karena sesungguhnya fitnah yang pertama yang terjadi pada Bani Israel adalah kanat fin nisa, karena perempuan. Jadi perempuan ini ternyata bisa menjadi fitnah. Tapi ingat, bukan karena perempuan menjadi fitnah, bukan karena kelemahannya. Bukan karena perempuan indah, bukan karena perempuan itu rendah. Perempuan menjadi fitnah karena keutamaannya. Saya ulangi ya. Perempuan menjadi fitnah karena kelebihannya, bukan kekurangannya. Ya, jadi jangan salah paham ya. Jadi wanita itu menjadi fitnah bukan karena kelemahannya, tapi karena kelebihannya. Kenapa? Sekarang saya tanya-tanya sama bapak dan ibu, bapak-bapak lah khususnya. Kalau ada tiba-tiba di hadapan kita, ya, di hadapan kita tiba-tiba nampak batu permata, berebut nggak kita? Berebut, keluarkan rencong apa enggak? Berebut kita. Kenapa kita berebut? Berkelahi malah. Kenapa? Karena ketemu permata. Demikian juga wanita itu permata, perhiasan terindah di dunia. Karena kelebihannya maka menjadi rebutan, jadi fitnah bagi laki-laki, jadi rebutan bagi laki-laki. Apa dalilnya? Kata Nabi apa? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebagus-bagus perhiasan dunia adalah istri yang salehah. Enggak ada dikatakan laki-laki. Enggak laku laki-laki. Yang laku, jadi karena perempuan begitu berharganya, begitu tinggi nilainya, sehingga jadi rebutan. Nah, itulah disebut dengan fitnah. Jadi bukan berarti fitnah wanita itu berarti wanita itu rendah, enggak. Malah wanita itu menjadi fitnah karena kelebihannya. Ya, menjadi kelebihannya. Maka Nabi suruh menjaganya. Kalau laki-laki enggak perlu dijaga ya. Coba kita punya anak laki-laki pulang jam 2 malam, gimana perasaan kita? Pulang jam 2 malam, jam 3, kita susah mah. Tapi kalau anak perempuan pulang jam 3 malam, teler kita dibuatnya. Nah itu lebih berat menjaga anak perempuan, karena itu perempuan itu perhiasan terindah. Jadi saya sudah 3 kali enggak hadir, kemudian ada masalah sedikit dengan gatal-gatal, makanya ini sudah agak tipis sedikit nih. Jangan bilang Ustaz Herman udah futur tuh, udah jahiliyah, bukan. Ada sebab. Jangan cepat-cepat kita menilai sesuatu ya. Nah, ini jangan Ustaz Herman jenggotnya makin kecil loh, enggak usah ngaji lagi, bukan seperti itu. Kita harus tanya dulu kenapa, ya mengapa. Ini sering kadang-kadang kita main klaim-klaim aja. Dahlah, itu masalah lain. Jadi ya ini kita katakan, kenapa Nabi betul-betul tadi apa? Menyuruh kita menjaga anak perempuan, sampai Nabi mengatakan akan bersamaku di surga, akan bersama Rasulullah di surga. Kenapa? Karena begitu berharganya perempuan. Ya Bu ya? Itu berharganya perempuan. Tapi ingat, perempuan akan menjadi tidak ternilai apabila dia menjadi wanita salehah. Makanya kan kita seringkali terjadi salah paham, merendahkan wanita.
Bagaimana cara yang sudah menjadi kebiasaan merendahkan wanita? Ya, ketika melamar seorang wanita, ya, kemudian ditanya berapa maharnya, berapa bilang mamanya? 25 mayam. Lantas si laki-laki ini minta kurang. Berapa minta kurang? 10. Apa bilang mamanya? Murah kan? Nah inilah kita sudah merendahkan perempuan. Gak ada urusan murah-murah di sini. Kalau kita katakan itu harga seorang wanita, betapa rendahnya wanita kalau dihargai 25 mayam. Nah ini salah paham. Jadi kalau kita menganggap anak kita itu murah dan sebagainya, ketika minta kurang, oh murah nak itu berarti kita sudah merendahkan anak kita. Wanita itu tidak ternilai harganya. Sekarang apa perhiasan di dunia yang paling mahal berapa? Apa perhiasan dunia yang paling mahal? Zamrud. Berapa harga zamrud? Intan berapa harga intan? Nah, perempuan itu kata Nabi tadi Pak, ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebagus-bagus perhiasan dunia adalah al-mar'atus salihah. Jadi kalau ada misalnya batu permata harganya 10 miliar, perempuan jauh di atas itu. Jadi bukan 20 mayam. Kalau begitu apa hakikatnya mahar itu sebenarnya? Itu bukan transaksi. Bukan rendah kali anak lun kalau diminta 3 mayam, bukan. Itu simbol tanggung jawab. Mahar itu simbol tanggung jawab. Sampai Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Khairun nisa aisaruha nauna, sebaik-baik wanita yang mudah maharnya. Apa makna mudah? Bukan murah ya. Aisaruha itu artinya mudah. Apa maksudnya mudah? Bagi saya mudah 100 mayam. Kenapa saya mudah 100 mayam? Bak pegawai, nanti mayam kan. Mungkin bagi seseorang mudah bagi dia 100 mayam, tapi bagi orang lain mungkin 3 mayam itu mudah. Nah, jadi yang wanita yang paling baik adalah yang mudah maharnya. Mudah itu relatif. Bisa dia mampu 50 mayam, bisa hanya dia mampu 3 mayam. Ya terima aja. Kenapa? Karena kata Nabi, ini Nabi yang memberi peringatan, bukan saya. Kata Nabi, idza atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang melamar anak perempuanmu, orang yang bagus agama dan akhlaknya, maka harus terima. Maka terimalah. Jika kita tolak, maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Walaupun dia hanya 3 mayam, terima aja karena dia membawa anak kita ke surga. Saya ulangi lagi, mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini. Ada seorang ibu tanya ke saya. Saya kasih tahu apa enggak ya? Kasih tahu aja lah, tapi saya minum dulu lah. Jadi ada seorang ibu tanya ke saya. Tapi bukan ibu-ibu kita di sini, Bu ya. Jadi tanya ke saya, Ustadz, bagaimana supaya anak saya mendapat suami yang saleh? Nah, kalau ditanyakan sama bapak, jawabannya apa? Ustadz, ya, bagaimana Ustadz ya supaya anak saya mendapat suami yang saleh? Kalau seandainya saat itu saya belum punya istri, akan saya jawab, untuk saya aja Bu. Mana saya udah punya istri kan mungkin. Habis nama riwayat lun tu. Ya. Saya bilang begini, kalau ibu ingin anak ibu mendapat suami yang saleh, mudah, gampang sekali, paling mudah. Bagaimana caranya? Jangan tinggi-tinggi maharnya. Kenapa Ustaz? Kira-kira kenapa? Kenapa saya bilang jangan tinggi-tinggi maharnya? Nah, sekarang saya tanya, orang hafal Quran 30 juz dia hafal Quran. Ada enggak uang dia 20 mayam? Untuk lamaran orang?
Kamu ada emas kamu berapa emas kamu? Nggak ada, malah dia nggak ada lagi. Gimana mau menawaran? Jadi kalau orang-orang yang hafiz dia hafal Quran sampai 30 juz dia, Masya Allah ilmunya luar biasa. Dia mencari rezeki yang halal, betul-betul halal. Nggak akan mampu 20 mayang. Paling dia mampu paling 3 apa tuh? 3 mayang lah. 5 mayang. Nah 5 mayang kita tolak. Malu kita menerima 3 mayang. Orang biasanya berapa? 20 mayang. Saya bilang sama ibu tuh, kalau ibu bilang 20 mayang, ini saya bukan nakut-nakutin bu ya. Nanti yang lamar anak ibu itu agen sabu-sabu, saya bilang. Kenapa Ustaz? Ya dia yang punya uang. Jangankan 20 mayang, 50 mayang pun sanggup dia. Karena dia mencari uang gak peduli halal haram. Sementara seorang yang saleh cari uang betul-betul halal, betul-betul sedikit demi sedikit, gak akan mampu 20 mayang. Nah, maka saya bilang kalau ingin ibu-ibu, jangan fokus kepada maharnya. Yang penting ada orang datang ngajak anak ibu ke surga, terima aja insya Allah, walaupun maharnya mungkin tidak besar. Nanti setelah Allah karuniakan dia rezeki yang banyak, dia akan beli emas sendiri. Ya, jangan gara-gara itu. Karena kita kadang-kadang dapat suami macam-macam, ngeri-ngeri sekarang beritanya. Saya baru baca baru-baru ini ya, seorang suami membunuh istrinya, Masya Allah, hanya gara-gara bertengkar sedikit saja. Suaminya pulang, gak ada apa-apa di rumah. Lantas si suami ini suruh istrinya beli mie instan, dimasak. Kemudian si istri bilang, tolong buatkan, tanahkan air panas untuk susu. Terjadilah pertengkaran waktu tanah itu. Akhirnya si suami ini lempar istrinya dengan air panas tadi. Menjerit istrinya keluar, dikejar pakai parang, dibunuh. Coba bayangkan. Itu kalau kita punya suami yang mengajak kemana? Ke neraka. Nah itu dah. Jadi betul-betul. Jadi kenapa perempuan itu jadi fitnah? Bukan karena kelemahannya, justru karena kelebihannya. Nah, ini ya yang harus dipahami. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, bahwa anak perempuan itu nanti dia akan menjadi ibu. Dan ibu ini sangat penting. Kalau kita didik anak perempuan yang sebaik-baiknya, dia akan menjadi ibu, akan menyelamatkan anak kita. Nah, sekarang saya tanya, apa tugas istri? Apa tugas istri? Karena ada juga sekarang, ini mohon maaf ya, suami pulang pergi jam 8, pulang jam berapa? Jam 6. Si istri juga pergi jam 8, pulang jam 6. Lantas anak sama siapa diasuh? Sama siapa kasih? Mana nenek? Nenek lagi jadi korban lagi. Nenek itu seharusnya kan kerjanya ikut ngaji, mengumpulkan bekal ke akhirat, bukan disibukkan dengan mengurus anak kita. Walaupun sekali-sekali boleh. Saya bacakan hadisnya, kata Nabi, al-mar'atu rahinatu al-mar'atu ra'iyatu fi ahli zawjihi wa hiya mas'ulatun an al-mar'atu ra'iyatun fi ahli zawjihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Nah itu dia kata Nabi. Al-mar'atu seorang istri, ra'iyatun pemimpin atau pengembala. Di sini maknanya pemimpin. Ra'iyatun, al-mar'atu ra'iyatun fi ahli zawjihi wa waladihi
Wahya mas'ulatun anhu. Seorang istri itu pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Wahya mas'ulatun anhu. Maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa tadi? Seorang istri ra'iyatun fi ahli zawjihi wa waladihi. Wahya mas'ulatun anhu. Seorang istri itu pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Dan dia akan minta pertanggungjawaban. Masalahnya anaknya nggak dia urusnya. Dia urus suami orang sana di kantor. Anak-anaknya entah kenal sama siapa yang suruh didik. Ini kerusakan. Ada satu cerita begini. Dulu ada seorang Tasomir Zuhair namanya, saya lupa. Dia mengatakan, kalau kita ingin menghancurkan Islam, nah katanya ya, kita jangan berperang dengan umat Islam. Kalau kita ingin mengalahkan Islam, kata kita jangan berperang dengan umat Islam. Saya sudah lupa siapa yang. Kenapa katanya? Karena umat Islam punya senjata yang sangat canggih. Tahu apa senjatanya? Jihad. Kenapa jihad itu senjata yang sangat canggih? Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, mana, apalagi yang di update Bapak TNI ya, kan? Wah, mulia wajahnya penampilan TNI. Sekarang di TNI, mana lebih kuat? Orang yang berperang ingin menang dengan orang yang berperang kepingin mati. Mati. Kalau orang berperang kepingin menang, ketika berperang dilihatnya kondisinya nih pasukan musuh lebih kuat, dia akan mundur, akan lemah, mentalnya akan lemah. Tapi orang kepingin mati nggak ada urusan. Memang dia berperang ingin mati. Itulah yang dikata mati syahid, itulah jihad. Jadi ngeri dengan orang yang berperang kepingin mati. Nah, inilah yang ditakuti. Maka katanya untuk melemahkan Islam jangan berperang dengan Islam. Selagi mereka masih mengibarkan semangat jihad, susah menangnya. Kenapa? Kita berperang dengan orang yang kepingin mati. Bagaimana juga? Nah, katanya kita ciptakan di tengah-tengah umat Islam satu generasi yang terlepas hubungannya dengan Al-Quran, katanya. Apa katanya? Kita akan ciptakanlah di tengah-tengah umat Islam satu generasi yang terlepas hubungannya dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Suruh perempuan keluar rumah. Tadi katanya Pak, harus menciptakan satu generasi di tengah-tengah umat Islam, satu generasi yang terlepas hubungannya dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah suruh perempuan keluar dari rumah. Kenapa? Siapa generasi yang dimaksudkan di sini? Anak-anak kita kan. Nah, ketika perempuan disuruh keluar, siapa yang ngajarin ngaji dia? Gak ada lagi. Suruh perempuan keluar rumah. Caranya bagaimana? Bagaimana cara agar perempuan bisa keluar rumah sehingga pagi-pagi pulang sore? Bagaimana? Nah, aktualisasikan, angkatlah isu gender. Isu gender, laki-laki dan perempuan sama. Jadi kalau laki-laki keluar rumah, pergi pagi, pulang sore, perempuan juga harus seperti itu. Jadi ketika isu gender itu bangkit, apakah keluarga nggak terlalu penting sekali. Yang penting karir. Maka jadilah wanita karir. Apa yang terjadi? Muncullah anak-anak nggak hafal Quran lagi, nggak ada yang peduli. Mamanya sudah gender dan tidak wanita karir. Muncullah anak-anak yang nggak tahu lagi Al-Quran. Lebih parah lagi, dibuatlah program 3S. Apa 3S? S teler, S campur, S mambu kan? Apa 3S? Apa 3S? S pertama apa? Apa? Sing. Apa sing? Musik. Luar biasa. Dipasok ke negara-negara Islam sehingga anak-anak kita nggak hafal lagi Al-Quran, dia hafal lagu Michael Jackson, apalagi kalau nyanyi cepat kali dia hafal, luar biasa. Di luar kepala hafal anak kita.
Itu lagu-lagu yang menjauhkan kita dari Allah semuanya. Lagu-lagu yang menjauhkan manusia dari Arabnya. Muja-muja cinta. Ya enggak? Apa tadi? Sing. S yang kedua apa? Seks. Oh, Masya Allah, pornografi. Dari apa? Dari apa bisa begitu mudah diakses wanita-wanita telanjang. Wah, rusak moral anak kita. Dan tidak ada yang mengawasi lagi. Kenapa? Ini mamanya udah kerja sana, ngurusi suami orang sana di kantor. Seks, pornografi luar biasa. Coba kalau lihat ada penjualan mobil atau apa, udah tampil wanita setengah seksi sana. Kalau laki-lakinya malah rapi pakai jas. Kalau perempuan seksi. S yang ketiga apa? Apa? S yang ketiga. Begitu azan maghrib di warung kopi apa terdengar? Gol. Apa berarti S itu? Sport. Kalau tahajud nggak mau, tapi kalau untuk nonton Liverpool apalagi nonton Ronaldo tengah-tengah malam siap begadang, tahajud nggak ada urusan. Ini mental. Bagaimana muncul semangat dia? Bagaimana akan menjadi masyarakat madani, masyarakat Islam yang kafah? Nggak ada lagi, omong kosong. Akhirnya Islam itu kata Nabi akan menjadi seperti ghusaun ka ghusa'is saili, seperti buih di lautan. Bukan karena sedikit, sampai ada sahabat mengatakan, apakah ya Rasulullah, anahnu yaumaizin kasir qalil. Apakah kami pada masa itu ya Rasulullah kami jumlahnya sedikit? Anahnu yaumaizin qalil. Apa jawaban Nabi? Bal antum yaumaizin kasir. Enggak, justru pada masa kalian menjadi seperti buih di lautan, jumlah kalian mayoritas banyak. Tapi apa yang terjadi? Kenapa mental kita rusak? Wala yanzi'annallah min suduri aduikum al-mahabata minkum. Allah cabut rasa gentar, rasa segan musuh-musuh kalian kepada kalian. Wala yaktifannallah fi sudurikum al-wahana, dan Allah bangkitkan dalam hati kalian itu satu penyakit yang disebut penyakit wahan. Ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Apa jawaban Nabi? Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Inilah mental kita hari ini, sehingga kita mudah dibeli. Jumlah kita banyak tapi bisa dibeli. Kita bisa dibeli. Saya jangan-jangan bisa dibeli juga, kan karena belum datang orang pada saya. Saidman jangan bilang-bilang itulah. Nah ini uang Pak, 10 juta. Apa sokok-sokok 10 juta? Haram amat. Kasih 50 juta. Makin kecil suaranya. Apa sokok-sokok? Haram. Kasih 100 juta. Haram. Kasih 500 juta. Haram. Kasih 1 miliar. Haram mana nggak terdengar lagi. Kita bisa ngomong ketika belum diuji oleh Allah. Usaiman itu mobil apa? Itu udah tua nih, ada orang kasih hadiah nih mobil baru nih. Pajero mana ada, jenggot-jenggot mungkin betul-betul hilang nih. Makanya kita berdoa pada Allah, ya Allah janganlah engkau uji hambamu dengan sesuatu yang hamba tidak akan sanggup menjalaninya. Istiqamah itu berat. Nah, umat Islam itu seperti buih sekarang, bisa dibeli. Mental umat Islam itu walaupun enggak semuanya bisa dibeli. Bisa dibeli. Mana bisa diajak demo. Nah ini uang ya, demo sebulan demo. Kadang-kadang ada yang salah sasaran. Ada jadi salah, rupanya salah sasaran, salah orangnya. Nah inilah yang terjadi hamba Allah. Inilah yang terjadi. Makanya kalau kita bisa membina anak perempuan dengan sebaik-baiknya, dia menjadi istri kelak, menjadi istri yang salehah, menjadi umi yang betul-betul mendidik anaknya, akan terselamatkan umat ini. Nah inilah maksud diantara hadis ini yang menjelaskan keutamaan mendidik anak perempuan. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Iya Bu, silakan Bu. Kalau
Maharnya itu dikatakan seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar tunai. Yang menjadi pertanyaan saya, bila Al-Quran itu tidak dijadikan mahar, apakah ada kewajiban bagi si perempuan yang dilamar ini nanti harus menghatamkan Al-Quran itu, karena Al-Quran itu menjadi maharnya? Demikian saja Ustaz. Iya, bagus pertanyaannya. Ya, bagus ya. Memang kalau di masa Nabi itu macam-macam mahar. Ada yang mengajarkan ayat Al-Quran, ada yang cincin besi. Ya, cincin besi pernah. Khudhu walau khatamun min hadid. Carilah mahar untuk saudaramu walaupun cincin besi. Tapi kata Nabi, sebaik-baik emas itu adalah az-zahab wal fiddah. Sebaik-baik mahar itu az-zahab. Satu apa? Emas. Sebaik-baik apa? Mahar itu mauna emas. Tapi boleh. Maka para ulama mengatakan asalkan benda itu berharga. Asalkan benda itu seperangkat alat salat kan berharga, boleh. Al-Quran berharga, boleh. Nah, cuman masalahnya ketika Al-Quran menjadi mahar, termasuk saya dulu, istri saya itu maharnya cuman Al-Quran, mushaf Al-Quran. Apakah perlu dihafal atau tidak? Itu tergantung kepada lafadznya. Tergantung kandungan mahar itu sendiri. Kalau kandungan mahar itu sendiri terkandung lafadz, ya, mahar saya adalah seperangkat Al-Quran, kemudian saya berkewajiban untuk mengajarkan istri saya sampai khatam. Nah, itu baru jatuh. Makanya jangan cari masalah, jangan bilang-bilang kayak itu, repot nanti. Nah, kalau mahar Al-Quran itu menjadi mahar, gak ada kewajiban si istri itu menghafal, karena hanya diberi dalam bentuk mushaf. Tapi kalau misalnya mushaf dan mengajarkan satu juz, maka si suami harus berusaha agar istrinya hafal satu juz. Kalau istrinya menerima, kalau dia bilang saya tolak, saya nggak sanggup menghafal, ya nggak jatuh. Makanya jangan sulit-sulit. Memang kalau sebelum menikah semangat kali saya akan mengajarkan istri saya satu juz Al-Quran. Setelah menikah mana ada nena lo, kamu kan nena lo, mana tinggal lo. Makanya jangan mempersulit diri sendiri. Ya. Jadi cuman sebaik-baik mahar tadi apa, Bu? Emas. Sesuatu yang kira-kira memang menimbulkan rasa senang yang luar biasa. Ya. Jadi begitu, boleh tidak ada ketika kita diberi mahar seperangkat Al-Quran dan mushaf Al-Quran, tidak ada kewajiban menghafal. Begitu, Bu, ya. Ada lagi yang lain? Jam berapa azan? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Nah, kalau 2 menit lagi berarti sudah boleh kita akhiri. Yang terakhir ingin saya ungkapkan bahwa ya, intinya anak laki-laki juga punya keutamaan. Ya, bukan berarti anak laki-laki itu tidak punya keutamaan. Seluruh anak-anak kita itu punya keutamaan. Insyaallah pada kesempatan lain saya akan bahas hadis-hadisnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.